matanya hitam semua. Lalu dia tertawa, cekikikan, tinggi, menusuk telinga, dan dalam hitungan detik, kuntilanak sering digambarkan sebagai sosok perempuan berwajah pucat dengan rambut hitam panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, kadang memerah, kadang hitam pekat tanpa sorot kehidupan. Ia mengenakan gaun putih panjang, kotor di bagian bawah, seolah pernah terseret tanah. Ciri yang paling ditakuti adalah suaranya. Tawa cekikikan, tinggi, melengking, kadang terdengar jauh, tapi dalam sekejap bisa terasa tepat di samping telinga. Banyak yang bilang kalau tawanya terdengar pelan, berarti dia jauh. Tapi kalau tawanya terdengar jelas atau bahkan seperti berbisik, itu artinya dia sudah sangat dekat dan biasanya didahului oleh bau harum melati yang muncul tanpa asal. Di desa kecil di Lampung ini ada satu pohon beringin tua, besar, akar gantungnya menjulur sampai hampir menyentuh tanah, dan usianya bahkan lebih tua dari desa itu sendiri. Dan sejak tahun 1993, warga percaya ada sesuatu yang tinggal di sana, sesuatu yang tidak pernah pergi. Tahun 1993, desa itu masih sepi. Lampu jalan masih jarang. Kalau malam datang, yang terdengar cuma suara jangkrik dan angin yang meniup daun beringin tua di ujung jalan desa. Waktu itu ada seorang wanita perantau. Namanya tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Ada yang bilang namanya Sundari, ada yang bilang Tri. Yang pasti dia sering terlihat berjalan pulang sendirian, melewati jalan beringin itu sepulang kerja dari kota kecamatan. Sampai suatu malam dia tidak pernah sampai rumah. Pagi harinya, seorang petani yang mau ke ladang mencium bau amis aneh campur tanah basah dan sesuatu yang busuk di bawah pohon beringin itu. Wanita itu ditemukan. Tubuhnya sudah dingin, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan dari cerita warga yang pertama menemukan seolah matanya sedang menatap ke atas pohon beringin itu. Seakan ada sesuatu di sana yang juga sedang menatap balik. Polisi bilang itu pembegalan. Tasnya hilang, perhiasannya hilang. Kasusnya tidak pernah terungkap. Beberapa minggu setelah pemakaman, mulai ada cerita aneh. Awalnya cuma suara tangisan malam hari, pelan, seperti perempuan menangis, tertahan. Lalu ada warga yang mencium bau melati, padahal tidak ada pohon melati di sekitar situ. Dan lalu penampakan pertama terjadi. Pak Dadang, supir ojek desa. Suatu malam sekitar jam 11, dia pulang dari ngantar penumpang. Jalanan kosong, cuma suara mesin motor dan angin malam. Saat melewati pohon beringin, motornya tiba-tiba terasa berat, seperti ada orang duduk di belakang. Dia pikir mungkin cuma perasaan, tapi dia mencium bau melati. Lalu pelan-pelan dia melihat ke kaca spion dan ada perempuan duduk di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya panjang menutupi sebagian muka. Pak Dadang bilang tangannya dingin menyentuh pundaknya. Dia langsung gas motor sekencang mungkin, dan saat dia nekat melihat lagi ke spion,
Perempuan itu tersenyum. Lalu hilang. Beberapa bulan setelah itu, Pak Ujang mengalami kejadian lebih mengerikan. Maghrib, dia pulang dari kebun. Di dekat pohon beringin, dia melihat perempuan berdiri, cantik, pakai baju putih, rambut panjang rapi. Perempuan itu minta tolong, katanya tersesat. Pak Ujang turun motor. Saat dia mendekat, perempuan itu pelan mengangkat wajahnya dan matanya hitam semua. Lalu dia tertawa, cekikikan tinggi, menusuk telinga, dan dalam hitungan detik tubuhnya melayang naik, masuk ke rimbunan akar beringin. Pak Ujang pingsan di tempat. Yang paling sering diganggu justru pedagang pasar karena mereka berangkat subuh saat langit masih gelap biru. Banyak yang mengaku melihat perempuan berdiri di tengah jalan. Kalau didekati, hilangkan. Kalau dihindari, tiba-tiba muncul di depan lagi. Ada juga yang dengar suara berjalan di atas gerobak mereka. Padahal tidak ada siapa-siapa. Warga akhirnya memanggil dukun. Lalu kiai, doa dibacakan. Sesajen ditaruh, ritual dilakukan. Malam itu, semua warga berkumpul di dekat pohon beringin. Dan saat doa dibacakan, angin tiba-tiba kencang. Akar beringin bergerak seperti hidup. Dan dari atas pohon terdengar suara tangisan perempuan. Keras, penuh amarah. Kata dukun itu, dia belum tenang. Dia masih mencari siapa yang menghilangkan nyawa dia. Setelah malam itu, gangguan memang sedikit berkurang, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Seiring waktu penampakan makin jarang, tapi suara masih ada. Tangisan malam, tawa cekikikan jauh, dan bau melati yang muncul tiba-tiba lalu hilang. Anak-anak desa bahkan punya aturan tidak tertulis kalau lewat pohon beringin. Jangan nengok ke atas. Sekitar beberapa tahun lalu, ada pemuda desa yang nekat live streaming malam-malam di sana. Awalnya tidak ada apa-apa, sampai di belakangnya tiba-tiba terdengar suara. Perempuan menangis. Dan kamera menangkap sesuatu putih menggantung di cabang beringin. Live itu tiba-tiba mati. Pemuda itu besoknya demam tinggi seminggu. Dan sampai sekarang dia tidak mau cerita detailnya. Sekarang pohon beringin itu masih ada. Sudah dipagari, sudah jarang dilewati. Tapi kadang kalau malam terlalu sepi, warga yang rumahnya dekat sana masih bisa mendengar tangisan perempuan pelan, kadang diselingi tawa dan bau melati yang datang tanpa asal. Seolah dia masih ada di sana, masih menunggu, masih mencari siapa yang menghilangkan nyawanya di malam tahun 1993 itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jika Moon Man ingin berbagi cerita horor, langsung aja kirim ceritanya ke email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa.